Air Li Luo menatap wanita itu sebentar, dan matanya menjadi canggung. Ling Ling. Dia memanggil nama, dan sepertinya ada banyak kata untuk diucapkan, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Melihat wanita ini, air Li Luo sama-sama kembali ke era pendahuluan suci. Pada saat itu, peti mati itu masih seorang gadis kecil yang naif. Dia bahkan tidak peduli mengapa dia membuat daerah kekuasaan dewa, mengapa orang-orang Li pergi. Di dunia baru ini, dia sangat kagum pada segalanya. Pada saat itu, laut masih berupa danau kecil. Ia menyukai keindahan danau. Ia juga memerintahkan orang untuk membangun sebuah bangunan kecil di danau. Pada saat itu, Li Luosui tahu bahwa orang-orang Li dalam bahaya, dan mereka penuh rasa bersalah, dan hanya senyum polos Lingbi yang bisa meredakan kekhawatirannya. Kakak, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Peti mati itu terbang menjauh, dan wajah penuh dengan warna tertekan. Dia berpikir untuk memegang air Li Luo, tetapi hanya ada satu kepala yang tersisa di Li Luo, dan tidak ada cara untuk memulai. Mendengar nama wanita itu, Luo Zeng juga agak terpana. Wanita ini adalah saudara perempuan dari ibu? Apakah itu adik perempuan saya sendiri? Tetapi jika Anda memikirkannya, saya khawatir itu tidak mengejutkan. Bagaimanapun, wanita ini selalu mengatakan bahwa dia adalah seorang warga negara Li, dan kewarganegaraan Li adalah darah yang sama. Air Li Luo menatap peti mati dan memandanginya sebentar. Kamu tidak hidup, kan? Meskipun penampilan peti mati tidak berbeda dengan penampilan orang kebanyakan, hal itu dapat dirasakan dari nafas. Ia tidak memiliki kehidupan manusia, tetapi memancarkan keyakinan yang kuat. Orang-orang dari para dewa juga disebut nafas yang ganas. Roh itu mengangguk dan mengangguk, tetapi menggelengkan kepalanya dengan tegas. Aku belum pernah benar-benar mati. Lagi pula, suatu hari aku akan membunuh para dewa dan membangun kembali orang-orang Li kita. Li Luosui merasakan dendam peti mati, dan ada beberapa warna yang tidak bisa dimengerti di matanya. Matanya beralih ke Luo Zeng. Ibu, ini adalah domain iblis jurang, Luo Zeng mengingatkan. Ketika Luo Zeng terdengar, Li Luosui tiba-tiba menyadari. Dia melanjutkan, apakah itu karena orang-orang Li saya punah, dan kebencian Anda terlalu dalam? Apakah itu akan menjadi makhluk yang sengit di jurang maut? Li Luosui masih tidak mengerti. Tanah terlarang adalah kepercayaan semua rakyat. Positif, negatif, memuja, dan penuh hormat semuanya kemungkinan akan lahir di tanah terlarang. Mereka semua adalah hal-hal sengit yang berpikir. Tetapi dengan kebencian dari Li Luosui saja, bisakah itu berubah menjadi objek yang sengit di jurang-jurang yang dalam? Ini tidak mungkin. Tidak, Lingbi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, ini adalah kebencian dari seluruh orang Li yang terlalu dalam dan akan berubah menjadi air hitam. Akumulasi seluruh air hitam adalah kebencian dari orang-orang Li saya. Mereka merasa sebelum mereka mati. Ketakutan sengit, dan ketakutan ini berkumpul di perairan hitam. Mereka. Alis Li Luo sedikit terangkat. Akulah orang-orang Li yang ada di dalam jurang. Peti mati itu menggelengkan kepalanya lagi. Mereka telah menghilang. Untuk menanamkan ingatanku, mereka mengorbankan diri. Pada awalnya, Xuan Wei membela dan menguntit wilayah para dewa, dan menggunakan metode pemisahan darah untuk mengubah semua orang dari kelompok etnis Li menjadi sekelompok darah, dan kematiannya sangat tak tertandingi. Sebelum kematian orang-orang dari kelompok etnis Li yang tak terhitung jumlahnya, mereka menderita dari penderitaan yang menyakitkan dan menghasilkan ketakutan yang besar. Ketakutan semua orang Li berkumpul di perairan hitam dan menjadi sumber ketakutan di seluruh tanah dewa. Pada awalnya, perairan hitam tidak begitu besar dan tidak terduga. Hanya setelah imajinasi ribuan orang di dunia ketakutan, akumulasi jejak, seperti tetesan air yang mengalir ke laut, membuat perairan hitam membentuk skala saat ini. Meskipun ketakutan juga merupakan semacam kekuatan kepercayaan, ia lahir dengan merek ingatannya sendiri, seperti seseorang yang takut akan sesuatu. Ketakutan ini khusus untuk orang tertentu. Oleh karena itu, ketakutan asli dari perairan hitam adalah individu, ketakutan orang-orang Li, yang dilahirkan dengan jiwa. Orang-orang Li dengan ingatan di perairan hitam segera memahami situasi mereka. Tidak akan lama bagi mereka untuk berarti bahwa jiwa akan menghilang, dan kekuatan ketakutan ini mereka akan tetap berada di perairan hitam. Kemudian perairan hitam perlahan-lahan akan berkembang menjadi berbagai makhluk aneh, seperti jahat. Setelah beberapa orang di kebangsaan Li menyadari hal ini, mereka dengan cepat membuat keputusan. Mereka ingin memilih seseorang untuk hidup. Akhirnya, peti mati adalah orang yang dipilih. Kekuatan jiwa, yang mengumpulkan kebencian dari seluruh kebangsaan Li, berkumpul di peti mati, menjadikannya penguasa air hitam. Kemudian, pada dewa yang tak terhitung jumlahnya, dia diam-diam mengoperasikan perairan hitam. Dia tidak membiarkan penyakit di perairan hitam untuk menciptakan kesadaran diri, hanya didorong oleh dirinya sendiri. Pada saat yang sama cobalah untuk mengendalikan keluarga iblis, dan bahkan mengendalikan seluruh jurang. Setelah beberapa kali gagal, matanya jatuh pada tubuh iblis sejati. Setelah mendengarkan kata-kata Lingbi, mata Li Luosui sangat rumit. Dia menghela nafas, ini benar-benar pahit bagi Anda. Saya tidak berharap orang-orang Li saya memiliki perjuangan seperti itu pada saat terakhir. Peti mati itu maju ke depan dan mengambil kepala Li Luosui. Dahi kedua pria itu saling bersentuhan dengan lembut, dan mereka tersedak dan berkata, saudari itu lebih menderita daripada aku. Sekarang sudah jatuh seperti ini. Setelah bertahun-tahun, kedua saudara perempuan ini dalam bentuk ini. Selamat tinggal dengan cara ini juga sangat emosional. Di mana itu di sini? Aku terikat oleh orang timur murni, orang lain. Li Luosui melihat sekeliling dan matanya jatuh pada patung transparan merah di belakangnya. Udara kosong ini sunyi, saya tidak tahu di mana itu. Ini adalah bagian bawah dari domain iblis abisal, jawab Luo Zeng. Timur murni, kamu seharusnya mati. Mati. Mata Li Luo berkedip, wajahnya ngeri. Ya, pada saat terakhir, dia ingin memperbaiki kita semua,
Tetapi susunan besar di bawah kain itu rusak oleh kuda Hua Tianming, kata Luo Zeng. Dengan pengetahuan tentang Li Luo Water, saya tidak berpikir bahwa Timur yang murni adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Namun, mengandalkan beberapa orang di hadapanku ini, mengalahkan Oriental murni seperti peri. Tetapi melihat wajah serius putranya, dia tidak bisa tidak percaya. Patung apa ini? Li Luo bertanya. Patung itu tampaknya dibuat khusus untuknya. Hanya ada satu tubuh wanita, tetapi kepalanya hilang. Patung ini, Luo Zeng mengungkapkan beberapa warna aneh, dan dia tidak menyangka penyanyi Oriental murni itu akan meninggalkan harta ini untuk sang ibu. Mendengarkan makna ambiguitas Timur yang murni, ia ingin menggunakan kemampuan hidup yang kekal, bukan untuk mati, untuk memperbaiki tubuh untuk dirinya sendiri. Setelah kegagalan, ia tahu bahwa ia tidak dapat melarikan diri, dan pada saat terakhir ia menemukan bahwa ia akan meninggalkan ini untuk sang ibu. Harta karun. Ibu, kamu bisa membaca ingatan terakhirnya sendirian, kata Luo Zeng, yang telah membalikkan tangannya dan memiliki piramida kecil di tangannya. Piramida itu diukir dengan mata kecil. Dia mengarahkan mata piramida ke kepala air Li Luo dan menyuntikkan pengetahuan Li Luo ke dalam piramida. Li Luo Sui melirik piramida kecil itu. Meskipun dia bingung, dia masih memasukkan piramida ke dalam piramida. Untuk sementara, Li Luo Sui mengambil kembali ilmunya dan menghela nafas dalam-dalam. Dia tidak tahu harus berpikir apa.